Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan Roda Kehidupan. Selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan jiddan hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Masih dengan kesyukuran yang terus bertambah, masih dengan kenikmatan yang Allah terus gelontorkan untuk kita, dan sudah sepatutnya kita sempurnakan kesyukuran kita dengan menghadirkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini seperti biasa kita akan bersama dengan Coach Ruli. Malam hari ini kita akan membahas tentang parent tauhid. Jadi parenting, menanamkan ketauhidan. Kita langsung gabung dengan Ustadz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Waalaikumsalam sahlan. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Kefalak Ustaz. Alhamdulillah khair, Ustaz. Lihat wajah antum nih, Masya Allah. Sumringah. Penuh dengan Ya kan, semangat. kan bagian katanya kalau bentuk orang yang bertauhid itu salah satunya itu, Ustaz, harus sumringah gitu kan. Karena berarti Gitu ya. optimis gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz, malam hari ini kita menggali tentang how to pick and apply Al-Quran Sunnah into the real life dalam konteks tauhid. Ya. Karena ini yang jadi pondasi utama ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa rukun Islam itu seperti bangunan. Ya. Syahadatnya atau tauhidnya, pondasinya itu tauhid. Kemudian tiang-tiangnya adalah sholat. Dindingnya adalah junnah, adalah puasa. Kemudian ventilasinya adalah zakat, infak, sodakohnya. Dan penutupnya adalah haji. Nah, kita baru bicara tentang sisi ketauhidannya saja dulu nih. Bicara tentang bagaimana menanamkan akidah. Dan ini kita akan bicara tentang seluruh fase keemasan yang 3 menurut Ali itu ya, Ustaz ya? Iya. 0 sampai 7, 7, 14, 14, 21. Oke, kita mulai dari 0 sampai 7, Ustaz.
memperkenalkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan alam raya, memperkenalkan bahwa eh, pahala dan dosa, surga neraka, itu dalam konteks yang paling sederhana, kita mulai idealnya dari umur berapa, Ustaz? Ya, oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Ustaz, hari ini kita kemarin judulnya sebenarnya kita nggak ini juga ya, parenting jadi parent tauhid gitu aja karena kelihatannya cocok gitu aja lah. Kita mau cocok-cocok gadok gitu kan kelihatannya cocok gitu. Jadi kita pakai judul itu. Ternyata sama Ustaz Holis, tertulisnya benar gitu. Ya sudah lah, nggak apa-apa juga gitu. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, Ustaz. Sebelum kita ngomong bahwa titik kepada anak ya, kita juga harus memastikan dulu fondasi ini kuat di orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang kan jangan sampai ternyata kita nanemin, tapi ternyata yang nanem nggak kuat juga. Ini bahaya nih, ini Ya, ya, bahaya ya, juga. ya, Jangan ya. sampai akhirnya bahwa tauhid itu hanya dikenal sebagai apalan gitu loh. Hmm, Tauhid ada berapa? Mungkin kalau mungkin teman kita yang mungkin belajar dengan apa namanya dengan As'ari gitu ya, ada mungkin dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat atau mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, itu kan metode-metodenya saja. Tetapi jangan sampai hanya akhirnya terjebaknya di situ gitu. hmm, Terjebaknya jangan hanya pada em, apa sih asma asma wa sifat Allah lah. Makanya mungkin nanti yang jangan lupa ikut kajiannya Ustaz Dodi juga terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga ya, itu bagian dari bagaimana kita menanamkan tauhid dan jangan sampai akhirnya kita sendiri di tingkat orang tua itu malah lost gitu kan, malah lost, tidak tidak apa namanya tahu tapi nggak paham, bahkan hmm, tahu eh, karena nanti gini, kalau kita nggak ini apa ya, pemahaman kita nggak akan bisa menggerakkan. Jadi kalau hanya ya, sekedar tahu itu tidak akan bisa menggerakkan. Tapi ketika sudah sampai pada level kepemahaman, berarti itu akan sampai bisa menggerakkan kita untuk bisa siap. bergerak, iya, bergerak dan juga untuk apa namanya beraksi. Lah ini yang menjadi titik awal ya. Jadi jangan kalau kita ngomong tentang tauhid, ada tadi atau kemarin ya saya lagi ada kelas ada yang tanya terkait dengan tadi, Ustaz gimana hari ini ada parenting ala siapa tuh artis itu Nikita Willy. Oh, Saya bilang, ya mau Nikita Willy, mau Nikita Mirzani, saya bilang ya sama baik, saya bilang gitu kan. Yang yang penting itu satu hal, titik pertamanya adalah landasannya hari ini. Hari ini ya, jangan kita pada titik ini, tapi pada titik landasan. Bahwa ini yang menjadi titik awal kita bersama, jangan sampai di tingkatan orang tua ya. Orang tua bahwa kita tauhid itu nanti masih galau kan tandanya orang tauhid, makanya saya bilang tanda tauhid itu tanda kita bertauhid itu kita optimis ya, itu wajahnya berseri-seri gitu kan. Wajahnya itu sederhana saja saya bilang ini diingat yang sangat sederhana, tidak pernah kita ada ketakutan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. ya. Ini hal-hal yang mendasar yang penting di orang tua. Nah, kemudian baru masuk kita ke level anak-anak. Nah, jangankan di level anak-anak, di level janin pun ini sudah harus kita perkenalkan. Perkenalkannya Hmm, dengan iman, dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika oke, kita bersyukur, kita ucapkan syukur, rasa syukur itu adalah bentuk dari tauhid itu sendiri. oke. Kemudian ketika lahir, anak itu saya bilang, anak itu kalau di dalam konteks lahir itu memang dia belum bisa melihat, dia belum bisa mendengar. Walaupun nanti di tingkatan pertama nanti setelah sekian hari dia akan bisa mendengar, pendengarannya kuat. Nah, berarti apa? Dimasukkan melalui kalimat-kalimat. Dia tidak perlu tahu, tetapi ketika kalimat-kalimat dengan emosi positif, kalimat-kalimat positif, kalimat tentang Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan pada anak-anak, inilah yang menjadi titik awal bagaimana kita memasukkan tauhid pada anak kita. Makanya kalau dalam titik pertama saya bilang di 7 tahun pertama itu caranya ngecek bahwa tauhidnya benar atau tidak itu sederhana. Kalau anak dikatakan asma Allah, dia senang atau tidak? Hmm, Nih, kalau di 7 tahun pertama nih ya, 7 tahun pertama, kalau dia disebutkan asma Allah, disebutkan tentang Rasulullah, kemudian nanti disebutkan tentang Islam, apakah dia akan semangat atau tidak? Kalau tidak, berarti ada masalah dengan cara memasukkan nilai-nilai. hmm. Gitu, Seth. Idealnya kalau misalnya kita lihat fasenya
Ya. 0 sampai 7 itu dari mulai berapa tahun? Dari 0, 3, 3 ke 4, atau 3 ke 5, Kalau 5 ke 7. secara ini sebenarnya gini, kalau makanya kita kan dari sederhana ya, Sat, ya, ketika kita memulai dengan Bismillah, sebenarnya kan kita harus pahami bahwa tauhid di anak-anak itu bukan bukan pemahaman. Nah ini bukan pemahaman. Oke. Anak-anak belum pada level pemahaman karena dia juga susah berat kalau gitu. Nanti kalau pertanyaannya kan Allah, maksudnya ya kita tuh diciptakan oleh Allah. Nanti dia akan nanya Allahnya di mana, Bun, gitu kan. Nah, Hmm. kita akan jawabnya pasti Allah di langit kalau Ya. sama misalkan seperti itu. Jadi pertanyaannya memang bukan pada titik pemahaman, tapi bagaimana dia mengagumi Allah. Nah, ini berarti di levelnya level berapa? Nah, nanti di level kedua, Sat. Jadi kalau 0 sampai 3 ini masih ini ya, pembentukan ya. Nanti 3 sampai ini karena dia sudah mulai bisa berkomunikasi. Nah, disinilah mulai disampaikan dengan baik bagaimana bagaimana keagungan Allah, bagaimana Allah itu sifatnya Masya Allah dengan 99 asma wa sifatnya. Nah, itu kita perkenalkan dengan tapi ingat, yang kita perkenalkan adalah kebaikan-kebaikannya, jangan Hmm. hanya hukumannya. Ya. Memang betul untuk lebih gampang nakut-nakuti daripada memberikan kabar gembira. Oke. Tapi ingat, saya ingat, ketakutan itu tidak bisa membuat orang berhasil. Karena yang membuat orang berhasil bertindak itu ketika dia punya punya harapan. Ada rojak di sana, ada hope di sana, Ya. nah, karena ada khauf, ada roja kan gitu kan, ada Ya. ketakutan, ada harapan. Anak-anak yang ditanamkan ketakutan-ketakutan itu cuma mungkin dia misalkan gini, awas ya kalau nggak ini, awas ya. Hmm. Dia enggak, tapi dia tidak akan bergerak. Bergerak Oke. itu ketika dia punya harapan. Kamu pengen disayang Allah enggak? Kamu pengen Oke. bersyukur pada Allah enggak? Nah, kalimat-kalimat inilah yang menjadikan anak ini bergerak. Kalau ketakutannya saja itu cuma ya levelnya pada sampai tidak ini sajalah, tidak 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 ninggalin tok gitu, tapi tidak akan menggerakkan berarti. Oke. Berarti balik lagi bahwa kesalahan kami para orang tua itu adalah mencetak anak menjadi soleh tanpa menumbuhkan keinginan untuk mereka tertarik untuk menjadi soleh. Itu apa pembiasaan yang harus dilakukan pada tahap Betul. awal, Ustaz? Betul, tahap awal itu di anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu pembiasaan. Pembiasaan dengan tadi, bukan dengan ancaman. Pembiasaan bukan dengan ancaman, tetapi dengan menunjukkan betapa Allah itu Maha Agung. Hmm. Misalnya kalau makanan, Masya Allah enak banget ya. Enak banget ya, Bismillah ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Allah Nah, kasih begini. Itu betul, pembiasaan-pembiasaan betul, sederhana betul. seperti itu, Ya, Ustaz. betul, Ustaz, betul. Jadi jangan sampai akhirnya Allah nggak suka kalau kamu nggak ngabisin makanan. Nah, ini kan Hmm. jadi tadi saya bilang, jadi jangan dibalik gitu loh. Hari ini tuh mohon maaf, kebalik-baliknya di situ, Ustaz. Jadi Ya, kebaliknya adalah ancamannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa namanya? Dengan kegembiraannya. kegembiraannya. Keagungan Hmm. Allah itu keagungan dalam mohon maaf, maha menghukumnya yang banyak muncul gitu loh. Ya, Maha Allah Al-Hakimnya sebagai Allah sebagai hakimnya, dan hakimnya pun lebih ditunjukkan pada sisi-sisi nerakanya gitu loh. ya. Nah, ini yang Syadidul jadi Iqab, nah, Syadidul Adab, ya betul. Syari'ul Hisab. Ya, jadi padahal kalau dilihat 99 itu kan, kalau kita lihat maha maha yang dalam tanda kutip ya, kalimat mungkin baiknya itu jauh lebih banyak dibandingkan mungkin hukumannya gitu loh. Kalau kita Betul. kan kita harus ini. Nah, di sinilah sebenarnya bagaimana menanamkan keinginan itu ketika anak-anak punya harapan. Jadi jangan dibalik, Hmm. karena ketakutan itu tidak akan membuat anak bergerak. Gambar Bahkan, sederhananya ya, gini. ya, Contoh contoh kapitalisnya gitu, contoh kapitalis. Kita ngomong yang nanti yang jawab pertanyaan misalkan di sini nih. Saya akan menanyain kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa jawab, saya kasih uang 1 juta. Pasti wah siap-siap semua. ya. Tapi kalau salah didenda 1 juta, pasti dim semua. Mendingan nggak Hmm. jawab deh. Ya. Takut salah, Kecuali yang yakin banget. yang kecuali yakin banget kan. Itu pun masih agak deg-degan juga. Ya, Jangan-jangan kelihatan salah hilang ya. salah hilang lah. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa ketakutan itu menjadikan orang tidak malah bergerak gitu. Hmm. Ya. Dan ini pun sama dengan anak-anak kita. Karena loh, anak saya itu
karena kebanyakan larangan, saya bilang gitu. Dalam Islam itu ada al-halal wal haram, bukan al-haram wal haram, haram semuanya gitu loh. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi memang ada ya al-halal bayyin wa haramun bayyin gitu kan. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa innahuma mutasyabihat misalkan kalau itu dalam konteks yang lain. Tetapi dalam konteks hari ini pastikan anak-anak kita, anak dan kita semuanya mulailah dengan tadi kalimat-kalimat bukan berarti kalimat positif berarti bukan kita nggak boleh mengatakan jangan, boleh Ya, mengatakan jangan harus Pak. Kalau anak melakukan yang tidak baik ya harus dilakukan katakan jangan, ya. tetapi bukan berarti akhirnya semuanya jangan. Apalagi kalau orang Jawa semuanya jangan, setiap hari orang Jawa itu jangan wakeh gitu kan. Jangan bung, jangan ini, nah ini beda Iya, lagi. iya, iya, iya. Yang ini sambal jadi murus. Yang dimakan hanya sambal begitu. Ya, dalam konteks yang kedua, Ustaz, fase yang kedua 7 sampai Ya, 14. ya, Kalau tadi pembiasaan ya, eh, menghadirkan kesetaraan atau keseimbangan antara nadhira ya, wal basyira gitu ya. Bahkan begitu banyak juga ayat yang Allah dan Rasulnya SAW itu menyampaikan ancaman dan kabar gembira gitu. ya, betul. Itu di 7 sampai 14 langkah apa lagi yang harus kita Oke. sampaikan, Ustaz? Yang di 714 ini, nah, Afan, di 0 sampai 7 tadi pembiasaan itu kata kuncinya Ya. adalah contoh ya berarti ya. Ingat, berarti yang nyontohin adalah orang tuanya, jangan sampai yang nyontohin tetangganya, ini bahaya nih. Jadi pastikan kita sebagai orang tua menjadi contoh yang terbaik bagi mereka dalam pembiasaan-pembiasaan itu. Kenapa? Karena figur yang paling dipercaya mereka adalah orang tua. Ya. Ini yang pertama. Lanjut ke kedua. Yang kedua bagaimana di fase kedua, fase 7 sampai 14. Ini adalah fase berpikir. Nah, di fase berpikir ini tidak lagi kita hanya bicaranya tadi dogmatis dalam artian pokoknya begini. Ya. Pokoknya begini. Pokoknya. Hanya sekedar bagaimana anak-anak tahu bahwa, oh, Dek, lihat tuh, kayak proses-proses alam. Proses-prosesnya kepompong menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itu juga bagaimana kita bisa menunjukkannya. Makanya salah satunya sebenarnya, tauhid itu akan sangat berhubungan bagaimana anak dekat-dekatan dengan alam. Oke. Bagaimana anak kedekatan dengan alam, anak melihat observasi, dia Ya. melihat tuh ini loh, lihat loh tuh daun itu jatuh. Ternyata Ya. Allah itu maha tahu loh, daun itu jatuh. Di Al-Quran Kau, disampaikan. kauninya yang di tempat dulu, Betul. Ustaz. Betul, Ustaz. Karena memang di sini nanti dia harus juga mengindra. Dia mulai mengindra. Dia harus mengindra semua apa yang muncul dalam di bumi ini. Makanya nanti sampai akhirnya dalam surat Ali Imran itu, ketika dia mengatakan dia kiaman wa dan dia berdiri, dia duduk dan ini dengan mengatakan makhluk hadza batila. Itulah ketika kesuksesan anak-anak di usia golden age kedua ini ketika dia mengatakan ma khalaqta hadza batila subhana ini kuntu minadh dhalimin. Inilah yang menjadi titiknya. Makanya sebenarnya kalau anak-anak usia 14 tahun dia bisa nih menjadi panglima perang pun sudah bisa. Ya. Ketika tauhidnya sudah memang tertancap baik di dada. Seperti itu. Insya Allah. Baik. Berarti eh, mulai gunakan nalar dan logikanya untuk Betul. melihat bahwa ini tidak akan pernah bisa terjadi kecuali Allah. Ya, Jadi kausa primanya dibalikin ke Allahnya gitu ya. betul. Dari sisi kauniyahnya. Nah, untuk fase yang terakhir Ustaz, dari Ketiga, fase ketiga ini sudah fasenya kalau saya ujiannya sampai ujian ada. 7 itu pembekalan Ya, gitu. ya, Em, Kemudian di 7-14 itu pada larat. Karena ya. kalau di fase yang ketiga apa yang diolah Ustaz? Nah, Yang disinilah sebenarnya dioptimalkan? kalau sudah 14 ini kalau saya udah fasenya fase udah melepas, sudah harus Hmm, dilepas. Makanya sebenarnya kalau udah fase ketiga ini ngelepasnya kan masih ngelepas enak ya, ngelepas tapi masih digandoli buntute loh istilahnya gitu kan. Kalau udah anak di fase setelah 21 kan udah nggak bisa digandoli buntute. Nah, ya. 14 ini sebenarnya 14 ke 21 ini adalah fase ujian adabnya dia. Kalau saya bilang, Oh, fase baik. ujian adabnya dia, fase ujian tauhid dia itu di sini. Allah bagaimana dia ya ketika kita ngomong antara ihsan, Allah itu melihat kamu loh. Itu dia ujiannya di sini. Ujiannya dia di setelah 14 ini. Karena Oke. kemuliaan izahnya dia sudah ini. Karena apa? Dia sudah benar-benar sudah mukallaf. Dia sudah taklif. Dia sudah mendapatkan
dia sudah mendapatkan apa namanya beban, Tanggung jawab ya. tanggung jawab. Jadi nah disinilah sebenarnya, nah fasenya sebenarnya kan ya, ini adalah shifting fase ketika kita dari banyak nyontohin, kemudian banyak diskusi, banyak bicara, di sini kita harus banyak ngerem. Ngeremnya apa? Kita harus melihat ke dia bagaimana nih, dan kita udah mulai melihat sebentar nih, anak ini kurangnya di mana? Kurangnya di mana nih? Oke, di sini, tambal di sebelah sininya. Oh, ketika ngobrol ini di sini masalahnya, tambal di sini. Jadi tidak, jangan sampai akhirnya kalau orang Jawa bilang kenyeh, pakaian ngomong. Ya. Anak-anak diomongin tentang, mohon maaf saya bilang sederhana saja terkait misalkan dengan sholat saja. Diomongin tentang sholat itu sampai ada titik tertentu. Setelah itu bukan diomongin lagi, dicambuk. Oke. Kan begitu. Sampai batas 10 tahun itu ya. Sampai 10 tahun. Makanya Hmm. ada wilayah-wilayah yang harus kita clearkan. Jangan sampai akhirnya metode itu tidak hanya dengan ceramah, gitu. Metode tidak hanya dengan dicontohkan sudah, diobrolin, didiskusikan sudah. Setelah itu lepaskan dan dia harus mendapatkan tadi, dia sudah harus mendapatkan yang namanya ini loh beban kamu. Makanya para para apa ya, orang yang sudah mukallaf itu orang penerima beban. Jadi sebenarnya yang harus kita kuatkan itu kan bahunya, bahunya yang dikuatkan. Berarti memang apa? Dia harus tahu bahwa oke, target saya, tujuan saya adalah begini. Target saya menjadi muslim yang seperti apa itu di usia 14 tahun. Makanya tadi kalau kita ngomong di zaman keemasan dulu, zaman Khulafaur Rasyidin misalkan, atau zaman 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 Rasulullah dan sahabat dan apa namanya para tabiin dan tabiin, itu anak-anak kalau kita bilang bocah-bocah cilik-cilik tapi kok jadi orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena Ya. tadi selesai. Gitu, Ustaz. Baik. Kalau melihat bahwa, waduh, saya telat kayaknya Ustadz. Ya. Saya nggak ngajarin 0 sampai 7, 7, 14 ini tiba-tiba ketemu anak kayak udah gede dan kayaknya salah semua ini. Jadi, Hmm. wah berantakan ini. Gimana merehabilitasi atau berusaha untuk apa namanya rejuvenate ini untuk Ya. menyegarkan kembali bahwa mesti mulainya nyelipnya dari mana nih Ustaz? Kalau Ya. ada kekeliruan. Nah, kalau kita apa namanya? Kalau kita di pertama yang pasti saja di Ibrahim 35 itu bagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Ini pertama pasti Hmm. yang harus ini yang jadi modal dasar ya. Ini modal Ya, dasar. Itu juga kalau nanti di Luqman, di surat Luqman juga sama, bahwa yang paling penting adalah jauh dari syirik dulu. Pastikan ya, doa ini juga terlantur kepada anak-anak kita. Pastikan doa ini terlantun dalam setiap sholat kita. Kan ngaku dulu ya. Yang penting itu kita ngaku dulu. Jangan ngadu itu setelah ngaku gitu loh. Jangan ngadu dulu tapi ngakunya belum. Ngaku Hmm. dulu pada Allah, ya Allah saya itu salah gitu loh. Jadi jangan Oke. langsung anak saya itu gini Ustaz, sebentar ngaku dulu, jangan merasa benar dulu gitu. Maksud saya gitu Ustaz. Jadi Ya, ketika ya, ya. Ustaz saya itu udah telat loh, telatnya dulu kenapa? Itu diakui dulu, jangan Hmm. karena dulu itu saya itu begini. Udahlah. Iya, Sudah. memotong Jadi kompas. iya, jangan akhirnya merasa mencari pembenaran. Ya sudah, memang dulu kemarin memang ada masalah, yaitu diakuin dulu. Nah, baru kita ngadu pada Allah, ya Allah, ya tadi Ibrahim 35. Nah, kemudian apa? Kemudian gimana kalau kayak begini sudah 14-15 tahun, udah atau misalkan 20 tahun anaknya belum kenal. Nah, kembali bahwa anak ini sudah tidak bisa lagi pendekatannya harusnya harus berbeda. Ya, Pendekatannya adalah ngebongkar lagi itu bukan lagi dengan pembiasaan, tapi apa? Bagaimana ini harus support sistemnya juga harus dibangun. Bagaimana akhirnya kita yang paling penting satu, kita masih diterima oleh anak kita nggak? Ini menjadi kata kunci sebenarnya. oke. Jangan-jangan karena kejauhnya kita dengan anak kita sendiri sudah tidak diterima oleh anak. Nah, pertanyaannya ini mendasar nih. Ketika kita sudah ketemu anak, ketemu udah ujuk-ujuk udah gede, ya kita harus ngomong minta maaf dulu, kita belum berikan pengajaran yang baik. Segala macam pastikan. Ya. Tetapi kemudian kedua, jangan meminta anak percaya pada kita. Pertanyaannya, kita sendiri dipercaya oleh mereka atau tidak? Ini yang menjadi penting. Seperti itu. Gitu, Ustaz. Jadi PR-nya jadi memang harus harus nambah dari sisi ya sudahlah diakui dulu kesalahannya bahwa kan kalau misalnya kita lihat bahwa berapa banyak ibu-ibu yang kemudian meminta anaknya
pakai jilbab sementara dia sendiri baru pakai jilbab. Itu kan kayak dibalikin gitu, Ustaz. Ah, Iya, mama aja pakai jilbab emang kapan? iya, Masih sekolah emang mama pakai jilbab enggak kan? Nah, itu kan kalau dibalikin begitu tuh kadang-kadang kita nggak berani untuk mengakui bahwa oke, mama salah waktu itu, mama belum belajar. Tapi iya. ayo kita perbaiki. Nah, bagian itunya tuh apa ya? Eh, ya jangan sampai kita apa namanya? Ya ego. Hmm, Kadang-kadang ini bab ego kan, ego, ya, ya, ego kita sebagai orang tua merasa bahwa ya kamu tuh udah ngerasain apa yang mama rasain ya iyalah nggak dirasain tapi dan itu tidak perlu ya, diceritain juga dulu mama kecil begini-begini udah nggak relevan ya, karena ya, ya, yang dihadapi berbeda dengan yang kita hadapi yang mereka hadapi dan berbeda dengan yang kita hadapi nah makanya menjadi penting tadi Ustaz bagaimana akhirnya membangun komunikasi yang tadi setara kalau Ustaz bilang sebenarnya oke, komunikasi yang setara kenapa anak kalau kita fasenya ini kan fasenya kalau kita ngomong Ali di setelah 14 kan fasenya apa namanya dia fasenya menteri kan menteri itu ya dilepas enggak ya, dipegang juga enggak gitu loh ya, tapi berarti apa hmm, berarti di sini ada kesetaraan itu ketika kita nggak merasa diri kita benar sendiri oke. nah ini jadi di sini nih yang kadang-kadang Lebih lepas lebih ke supervisi, Zat. betul nah tapi supervisi itu kan berarti kan pondasinya sudah ada kan? Nah, Oke, tapi bagaimana kalau pondasinya nggak ada? Berarti kan tadi akhirnya kita juga harus memulai dari nol, memulai nol dari nol lagi. Nah, itu memang akhirnya PR-nya lebih panjang daripada kita memulainya dari kecil, gitu. Karena kalau oke, udah kayak begini, anak-anak juga tadi logikanya sudah jalan banget, logikanya sudah jalan banget, dia sudah tidak bisa lagi dengan ancaman. Kan sederhana, kalau mungkin anak-anak usia 3 4 tahun, masih di bawah 7 tahun lah, dengan ini juga masih senang yang kalau mau menghafalkan Quran nanti beliin sepeda misalkan gitu kan tapi kalau anak udah 15 tahun sepeda nggak butuh ya kan nggak ya, butuh kalau apa namanya kalau kamu apa namanya misalkan nggak eh kalau kamu nggak sholat HP-nya disita misalkan oh mama aja juga suka main HP lah akhirnya kan gitu ya, karena tidak setara tadi tidak ada setara hukuman hanya untukmu bukan untuk kita gitu loh bagaimana akhirnya ngomongnya kita ayo kita sebagai rumah sebagai keluarga bla 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 nah ini yang menjadi penting ya. Eh, Keberuntungan saya ketika berada di lingkungan yang apa ya, agak feodal. ya Jadi sama eyang itu harus unggah-ungguhnya itu seperti di setting, kayak begitu ketemu eyang itu kayak sesuatu yang sakral banget gitu. Itu Nggih. diciptakan oleh bude-bude dan Pak Ade itu betul-betul yang anu iya loh, anu ada eyang anu iya. Itu makan itu bisa keringet dingin itu. Makan Iya bareng eyang itu, nungguin dulu eyang begitu mulai makan baru kita iya boleh makan. Itu kan sepertinya sekarang modelnya egaliter ya. iya Kadang-kadang anak makan nggak tahu di mana, nggak pernah ketemu di meja makan, iya dibawa ke depan TV sambil nah makan sambil apa segala macam. Jadi pendisiplinan begitu itu seolah-olah tidak termasuk dari bagian pendidikan tauhid gitu, Ustaz. nah ini jadi kan sebenarnya tadi kita ngomong adab ini kan kita harus clear juga Seth, ya pembiasaan adab itu memang tadi pembiasaan adab itu ketika kita di anak-anak di usia awal ya ini menjadi penting banget di usia awal pembahasan walaupun dulu dulu itu terlalu kaku kalau sekarang terlalu longgar Hmm. namanya terlalu barang terlalu itu juga nggak bagus Ya, kan masalahnya ya, di situ aja Seth. Jadi dulu itu over sekarang over nah yang ya. pas yang gimana kan yang pas gimana bah yang pas itu yang akhirnya hari Tarik ini ulurnya pas. ya ya bagi hari ini gini namanya makan di tempat makan kan sebenarnya segitu kan dulu itu kalau dulu itu kan apa namanya ah biarinlah namanya juga anak kecil kalau sekarang kan kalimatnya sering gitu "Wong namanya juga Ya, anak kecil nah pemakluman itu menjadi masalah akhirnya di kedepan hari ya. ya memang akhirnya namanya adab itu kan bagaimana menempatkan Asik. sesuatu Oke. pada tempatnya bagaimana akhirnya menempatkan sesuatu termasuk pada dalam titik komunikasi. Makanya tadi membiasakan anak makan, jangan sambil digendong sambil jalan-jalan. Namanya makan juga ada tempatnya dari situ ya situ. Oke. Namanya pipis ya di kamar mandi.
namanya ini nah itu juga memang tadi terkait dengan adab. Kenapa hari ini salah satunya biasa saja aurat biasa saja. Kenapa? Salah satunya karena pembiasaan itu terjadi terlalu over over lepas ya, over lepas. Ya, Kalau ya. dulu terlalu over gini juga akhirnya juga nggak bagus. Kenapa? Akhirnya ya tadi nggak bagus juga. Jadi memang akhirnya yang pas itu bagaimana? Ya kita tahu tengah-tengahnya. Makanya ada tata kelola nih loh. Kalau tidur namanya tidur di tempat tidur sudah punya kamar. Oh, untuk saat rumah saya kamarnya kurang, makanya sebenarnya kamar itu tiga saja, antara satu kamarnya ayah ibu, dua kamarnya anak laki-laki, ketiga kamarnya anak perempuan. Clear sebenarnya. Oh, namanya tidur itu nggak boleh di depan TV. Ternyata yang ngajarin bapaknya. Hmm. Nah, Ya, ini sebenarnya yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya adab itu ini sering langgar ya kita kita sendiri akhirnya. ya. Eh, Gitu. saya jadi ini kebayang eh, apa ya? Kebayang teknis gitu. Jadi Ya, kalau misalnya 0 sampai 7 tahun itu kita tanamkan kepada anak bahwa kan toilet training itu kan nggak ya, nggak harus pada patokan 2 tahun 4 tahun gitu kan nggak ada sebetulnya. enggak. Ketika kita sampaikan kepada anak, Allah ini menguasai jagat raya, Ya, termasuk jin yang ada di kamar mandi. Jadi kalau ya. kamu menyebut namanya, Allah Hmm. Maha mendengar. Allah akan menjagamu bahkan sampai jin yang di kamar mandi itu kocar-kacir. Jadi Hmm. nanti satu saat dia nggak akan pernah bangunin mamahnya untuk kemudian sekedar mau pipis malam-malam. Ya, Kira-kira gitu nggak Sat? betul ya. Ininya? Betul ya tadi ketika ya, pertanyaannya gini, kalau mamahnya sendiri masih takut kamar mandi, berarti tauhidnya masih bertanya-tanya kan, Hmm. ya kan? Ya, Sederhana gitu. Kalau ternyata akhirnya kita juga menakuti menakuti anak-anak kita dengan kadang-kadang itu biar cepat tidur kan, ada kita tangan kita tok 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 gitu kan, itu ada apa itu kan. Akhirnya kan sebenarnya tadi yang ya. rusak tauhid anak-anak itu ya kita juga. Gitu. Hmm. Ini hal sederhana, hal teknis tadi seperti Ya, yang ya, saya ya, sampaikan ya. tadi. Itu yang itu terjadi. Makanya tadi ketika bagaimana mau pendidikan kayak gimana pun saya bilang. Kalau ternyata tauhidnya nggak selesai, udah selesai juga saya bilang. Udah itu. Ya, Karena apa? ya. Pondasinya udah hancur. Saya melihat ada beberapa sosok yang kemudian lewat dari sosok itu. Jadi rentang Ya. di keluarga itu ada yang 0 sampai 7, ada yang 7 sampai 14, ada yang 14 sampai 21. Dan saya lihat hanya itu tadi punishment Ya. itu. Tapi rewardnya hanya sekedar reward yang versi bapak ibunya, bukan versi eh, anak-anak yang terbahagiakan dengan itu. Ya. Salah nggak kalau kemudian ketika kita nanya ke anak untuk dapat kamu mau reward apa gitu, keliru nggak Sir? Eh, kalau gini, jadi kita harus clearkan sampai di mana kita mau memberikan reward. Reward itu hanya untuk anak tadi di usia sampai 7 tahun. Hmm. Itu pun tadi reward itu adalah sesuatu yang memang kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Kemudian kalau fase 7 ke atas itu sudah harus mulai diganti reward dengan konsekuen. Berbeda. Antara reward dengan konsekuensi itu berbeda. Konsekuensinya adalah nah kan gitu kan. Kalau kamu misalkan tadi kalau kamu kesiangan berarti kamu ayah ini misalkan ayah berangkat jam 7. Kalau kamu kesiangan ayah nggak bisa nganterin kamu sekolah. Ya kamu berarti harus sekolah berangkat sendiri. Itu konsekuensi. Itu sudah untuk Jadi anak-anak yang berpikir. Tapi kalau di ini bawah, ya ini balik lagi ke zaman orang tua harus tega itu ya. betul, betul, Nggak usah betul. diantar kalau barangnya telat, makan Iya, apa segala macam, biar dia merasakan bahwa belajar bertanggung jawab itu bisa dari kesalahan gitu kan ya. betul, 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 betul. Jadi Ya, itu akhirnya nyambung ke sana. Jadi nyambungnya ke sana. Jadi kalau misalkan tadi eh, boleh memberikan reward boleh, tetapi hati-hati reward itu akan bertambah terus dan dipastikan reward itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Makanya ketika misalkan nanya, kamu pengen reward apa? Itu diskusinya panjang Set, nanti. Aku pengennya boneka. Emang kenapa dengan boneka? Lah ini kan harus di ini dulu. Sampai dia menemukan bahwa alasan yang dia ini kan aku memang butuh gitu. Aku memang butuh. oke. Jadi Jadi jangan kalau sampai kalau boneka kan udah ada boneka itu, udah ada boneka itu, iya, kenapa harus boneka lagi iya, gitu kenapa kan? boneka lagi? Jadi Misalkan boleh kita ngarahin gitu kan? boleh saat boleh, nggak ada masalah. Nah, itu sebenarnya juga untuk membuat anak itu berpikir.
Walaupun mungkin berpikir dengan ala dia ya, aku pengen loh, kalau gitu gini, kamu harus mau berbagi. Misalkan kalau dalam ini konteksnya ini, kamu boleh dibeliin tapi kalau sudah rusak, kalau nggak rusak ya nggak boleh kamu nggak boleh beliin karena udah punya. Oke, minta yang lain lagi deh, nggak boleh kalau boneka karena sudah ada. Itu masih oke. Yang penting tidak langsung ngomong tidak boleh dulu, tapi ada juga disebutkan alasannya. Nah ini Saya jadi ya ingat pernah bahwa anak-anak saya yang gede sih, ya eh, Nisa sama Ara itu saya pernah bawa waktu dia minta sepatu baru. ya Saya ajak dia muter ke kampung belakang sini, itu saya kasih lihat bahwa anak-anak SD yang ya masuk siang, ya. itu mereka bahkan ada yang nggak pakai sepatu. Hmm. Tuh, lihat. Mereka nggak pakai sepatu. Kamu mau sepatu baru. Sepatumu yang lama dikemanain? Hmm. Jadi mulai berbagi. Dan ketika teman-temannya mulai apa senang pesta ulang tahun apa segala macam, saya bilang, ayo kita ke panti yang eh, Bapak Bina, yuk ke sini dekat sini di Kompas Indah. Begitu datang ke sana, makan Ya, bareng, didoain rame-rame. Yang penting itu berbagi manfaatnya. Jadi saya nggak sekedar cuman, ayo kita beli nasi bungkus, ayo makan bareng-bareng, enggak. Tapi saya minta mereka untuk berbagi. Saya ya, minta mereka untuk yang memberikan itu mereka. ya, Jadi yang namanya ulang tahun bukan merayakan satu perayaan dengan cara yang salah, tapi menebar manfaat dengan pola yang sebenarnya bisa diolah gitu ya. Artinya ketika itu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa ayo kita ke panti, kita makan-makan bareng sama mereka, mereka jarang makan enak, kita makan-makan. Habis itu saya sebagai orang yang apa istilahnya dituakan lah di situ, diminta untuk ngasih apa namanya ngasih wejangan. Saya bilang kalau jangan ya. kalau anak-anak segini jangan wejangan lah. Ayo kita murojaah aja bareng-bareng yuk Hmm, dari hmm, mulai hmm. juz 30 lah Ya, apa segala macam. Ayo siapa yang sudah hafal sampai surah An-Naba? Nggak ada ngajak mundurin lagi. ya, Siapa yang sudah terus sampai sampai akhirnya ya paling andalannya 10 surat terakhir baca ya, rame-rame gitu. Habis itu bener salah udah gak apa-apa, yang penting mereka berusaha untuk ya, eh, ngapal gitu. Habis itu udah kita makan bareng-bareng. Jadi ya, dengan cara seperti itu saja membuat anak-anak saya menjadi kalau minta sesuatu atau kepengen sesuatu itu it's not that simple ya, gitu. Bahkan saya ingat betul anak saya SMP itu dia minta masih zaman BB waktu itu. ya, Eh, saya bilang boleh saya beliin, tapi Ar-Rahman 4 hari hafalin. Wah itu challenging banget itu. Dia langsung gimana deal? Coba deh. Oke. Salah satu dari tajwidnya ada yang keliru atau makharijul hurufnya kebalik, batal ya. Oke, nah udah. Memang niatnya mau pengen dapat BB, maka dia ngotot itu 4 hari. Habis itu pertama store ke neneknya, gitu. Store ke neneknya 4 salah. Ya, dua salah. Store ke saya ya. 4 salah. Saya bilang ya nggak jadi kan ya, karena janjinya salah satu saja sudah nggak jadi. Tapi tetap saya beliin waktu itu karena kebutuhan ibunya. Hmm. Ibunya saya beliin, oke boleh dipakai, tapi Senin sampai Sabtu ibu yang pakai. Ya. Sabtunya kalau pas kita jenguk kamu boleh pakai. Gitu. Dan ternyata salah juga saat ngasih ngasih apa ngasih gadget ke anak pondok itu ternyata petaka Ustaz. Jadi sejak dari situ ya Allah, ini kapan benernya lah jadi orang tua ini nggak bener-bener gitu rasanya. Kok ya sedih banget kalau bisa. Terus Ya. mereka kesenangannya apa yang bisa dikasih. Kadang-kadang versi kesenangan mereka itu kita yang ngeset gitu, Zat. Nah, nih. Keliru nggak sih gitu tuh? Nah, ya ini. Jadi gini, Seth, pertanyaannya gini. Kita ini kadang-kadang memberikan mereka apa yang tidak kita dapatkan di masa kecil. Hmm, Ada yang sesuatu yang belum selesai. oke. Jadi Nih, ini jadi seperti PR obsesi apa nih? betul. Seth. Jadi dulu itu kan kalau dulu itu ya
ayah itu makan telur aja dibagi 3 lah kan, Masya cerita itu Allah. sering kan, Ya, ya, cerita itu ya, ya, sering ya, kan ya. gitu kan. Abi itu dulu itu makan telur dibagi 5. Nah, sekarang tuh nggak boleh itu terjadi karena ada gitu kan. Nah, pertanyaannya tadi, emang butuh gitu, pertanyaan gitu kan. Nah, akhirnya kan kebutuhan itu kita harus cek kembali lagi bahwa pemahaman dari dasar lagi pengetahuan anak-anak itu butuhnya apa. Ya tadi misalkan tadi. Terus kemudian kenapa menjadi menarik tadi Ustadz yang sampaikan. Mungkin tadi, wah Ar-Rahman 4 hari dia challenge ya. Ah, oke gitu, bisa nih. Terus kemudian tadi ada yang sampai betul ada yang sampai kamu boleh hanya menggunakan HP kalau Sabtu Minggu. Kalau misalkan atau kalau Minggu kalau libur. Akhirnya Pak hari Minggu itu nggak mandi nggak apa pokoknya main HP terus. Ya, ya, Itu ya, yang ya, terjadi. ya, Kenapa? ya, ya. Karena tidak tahu why-nya. Padahal Hmm. dia sudah gede. Nah, makanya saya bilang ngomong udah gede itu ngomong konsekuensi. Ngomongnya bukan lagi terkait dengan apa namanya reward punishment gitu. Dan inilah sebenarnya bagian dari tadi. Kenapa salah satunya ini bermasalah? Karena tauhidnya bermasalah. Kenapa? Apakah kamu akan menjadi lebih baik? Makanya kalau di saya sering bilang kalau guru-guru itu, guru-guru di ma'had, di sekolah atau di ini saya sampaikan, guru-guru cuma satu. Guru-guru itu berhasilnya itu bukan kalau anaknya nilainya bagus. Tapi kalau anak-anak setelah antum ngajar itu, anak-anak jadi tambah beriman. Hmm. Bagaimana, Sat? Kalau mereka tambah bersyukur, mereka akhirnya ketika tahu bahwa belajar hari ini tentang sungai, dan dia ya Allah, maha besar Allah ya sudah menciptakan sungai. Kalau dia sudah bisa mikir seperti itu, berarti antum berhasil. Kalau antum bisa menunjukkan bahwa matematika itu menjadikan mereka cinta pada Allah, berarti antum berhasil. Kalau antum mengajar bahasa, antum menjadikan hati mereka lebih lembut dan akhirnya mereka lebih apa namanya gampang ketika mendengarkan kalimat Allah disebut mereka menjadi hatinya bergetar, berarti antum berhasil. Jadi berhasilnya itu bukan ketika nilainya atau yang dalam konteks orang tua tadi, kalau kita ngomong ke orang tua itu jangan tadi saya bilang hati-hati memilihkan itu boleh, tapi pilihlah yang sesuai kebutuhan. Oke. Dan Tapi kebutuhan itu bukan kebutuhan kita ya. bukan kebutuhan kita. Makanya saya Bukan. sering bilang kan kalau kadang-kadang kalau udah yang SMP itu yang udah di, di sekolah gitu ya ini kalau sudah di bawa handphone itu ya Allah ya Karim, saya bilang kadang-kadang Allahu Akbar ini HP-nya bagus-bagus amat, emang sesuai kebutuhan ya. Ya tadi karena masa sih anak saya kok, aduh anak saya kok dikasih HP-nya yang ini harus boba lah gitu kan, Ya, ya, harus ya, ingat. Ini kan sebenarnya pertanyaannya kebutuhan siapa. ya. Nah, itu baru ini. Kalau ngomong butuh itu tadi memang perlu ada diskusi. Lama amat sih Sat, minta aja harus banyak diskusi. Ya begitu. Kita pun ada proses. Kita minta pada Allah itu kan ada juga prosesnya. Ya. Dan ini kan nanti bahwa dan juga hati-hati anak-anak itu juga tidak harus akhirnya di bagian dari tauhid itu adalah tadi khauf dan roja. Berharap itu tuh namanya berharap ya, berharap itu ya Allah minta A, minta B. Apakah langsung ujuk-ujuk celing mak betunduk itu kan Ya, enggak. ya, Ada ya. proses panjang di sana. Nah, inilah yang saya katakan tadi, tauhid itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi Ya. bagaimana menanamkan ini dan akhirnya masuk dalam pemahaman. Oke. Masya Begitu, San. Allah. Nggak berasa nih 3-4 jam kita ngoceh nih, San. Iya, Kita kasih kesempatan ke para murid sekolah ayah bunda ini, ya. monggo. Kalau ada yang ingin di-sharing, ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau dibantah, disanggah juga boleh, nggak apa-apa. Bebas, Asal, kita mah bebas-bebas aja. asal jangan marah-marah aja. Iya, iya. Seperti biasa, di sebelah kiri Ustadz Ruli, tambahkan angka 9 untuk akhir nominal infaknya, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap jalan dakwah ini. Mbak Dina, monggo, silakan. Assalamualaikum Bude, Ustaz Ruli. Waalaikumsalam. Dina mau tanya terkait didik anak sesuai dengan zamannya, kan sering Ya. ada kalimat gitu ya Ustaz ya gitu. Nah, kadang gimana kita menyikapinya gitu. Kadang kan memang anak-anak tadi kan berilah sesuatu sesuai kebutuhan gitu. Tapi kadang-kadang orang tua itu apa ya sesuai jalurnya. Jadi mengarahkan lah gitu. Kadang Ya. mengarahkan kita punya keinginan juga untuk mengarahkan sesuai on the track gitulah gitu. Ya. Jadi biar
biar tetap dalam koridor yang memang seharusnya gitu, yang baik-baik gitu, insya Allah gitu. Nah, kadang kan anak itu dari kecil gitu kan, kadang mereka punya cita-cita gitu, punya impian gitu. Nah, kita kalau saya pribadi gitu pengen memfasilitasi sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Si kakak itu dari kecil semenjak beliau kenal sama pediatriknya itu dari kecil itu pokoknya aku nanti pengen kayak Om Dani gitu, itu dokter anaknya beliau gitu, dia gitu. Dia selalu jadi kayak punya figur yang pengen dia contoh gitu. Makanya ya saya arahkan gitu nyari sekolah SDIT pun yang ngikutin yang jalur-jalur olimpiade gitu tanpa mengesampingkan agama gitu. Nah, kalau kayak salah nggak sih gitu kan? Jadi kita juga yang sesuai dengan yang dibutuhkan, kadang yang dia inginkan juga gitu. Jadi kita juga ngejar memang anak-anak itu nanti insya Allah ke depannya juga memang satu yang memang dia mau gitu. Mohon nasihat. Terima kasih. Ya, jazakillah. Jadi Afan saya ini kan ya mungkin sama dengan putri saya ya. Putri saya mungkin termasuk yang di dalam tanda kutip dia itu hari ini mulai bisa senang berkompetisi, hari ini ya. Tapi saya pun dari awal memang kita di keluarga ya kompetisi boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Tetapi bahwa tidak harus selalu bahwa menang dan tidak menang itu bukan menjadi ukuran. Ini kan jadi masalah ketika kadang-kadang gitu akhirnya memaksakan kemenangan. Nah, ini kan bahwa dalam tadi bahwa ada proses, ada hasil. Wilayah kita itu wilayah proses. Nah, ini yang penting di ini kan. Tapi kembali kalau ke Mbak Dina tadi, yang pertama tadi, anak-anak pengen A. Tapi ingat, anak-anak itu kalau dia baru anak-anak itu sebaiknya dikenalkan dengan banyak hal. Jangan hanya dikenalkan di satu hal. Kenapa? Semakin banyak dia kenal banyak aktivitas, akhirnya dia akan bisa memilih. Wah, aku ini. Ya. Jangan hanya akhirnya, mohon maaf, mungkin seringkali gitu. Oh, anak saya itu pinter bola, senang bola. Makanya dia harus jadi pemain bola. Jangan-jangan yang dia tahu tuh hanya bola. Dia nggak tahu yang namanya renang seperti apa. Dia nggak tahu namanya ini seperti apa. Padahal yang namanya aktiviti olahraga itu banyak. Profesi juga banyak. Nah, kenapa akhirnya ini sebenarnya ada kecenderungan kalau bapak guru, anak guru, bapak dokter, anak dokter. Kecenderungan itu apa? Karena memang yang dilihat atasnya saja. Oke. Atau misalkan kadang-kadang juga kita itu juga ngarahinnya juga sama. Tuh dokter itu keren. Nah, ini juga jadi ini nih akhirnya ini kepada dia. Ya nggak masalah, tetapi dalam perkembangan umurnya dia mulai diperluas lagi. Ini ada dokter, kalau dokter tuh begini. Kemampuannya harus begini. Kalau nanti di fase kedua ya, di fase pertama yang penting tahu aja, tahu aktivitas, ada pemadam kebakaran, ada guru, ada dokter, ada ini, wah, ada gitu banyak deh. Tetapi kemudian pasca itu di fase kedua dia sudah mulai lagi. Kalau dokter itu begini, pendidikannya begini. Kalau ini begini, ininya begini. Nah, ini mulai nih. Tidak masalah kalau dan kemudian ketiga, anaknya nyaman atau tidak. Oke. Nyaman itu sederhana kalau saya ngukurnya. Pagi-pagi itu dia bangunnya cepat, dia semangat, saya senang sekolah, saya senang ini. Nah, ini berarti dia nyaman. Kalau anak itu kan sederhana saja. Kalau sudah dia tidak pada titik pagi-pagi udah susah, dan dia ketika mendengar kata sekolah malah kemudian puyeng gitu, udah kelihatan, aku nggak mau. Lah, ini berarti sudah tidak ada ketidaknyamanan. Nah, kalau ketidaknyamanan berarti ada masalah. Pertanyaannya, masalahnya memang masalah dari dalam dirinya atau masalah dari orang lain. Nah, ini perlu kita ulik lebih dalam lagi. Baik, Masya Allah. Gitu, Mbak Dina, kurang lebih. Sedikit nambahin, iya, itu jadi mungkin berkembang ya tadi yang seperti Ustadz Ruli sampaikan gitu, suruh memperkenalkan ya alhamdulillah selamat mengenalkan. Nah, ini sekarang nambah dia suka anime kan, jadi dia jadi sekarang apa namanya, dia ngedit lah, dia bikin lebih jago itu kayak bikin komik online kayak gitu-gitu. Akhirnya kan memang ada teman yang memang misalnya dokter onkologi radiasi kan memang ada yang bermainan dengan hal-hal yang sifatnya menggambar. Nah, jadi dia berpikir sendiri, oh jadi nggak hanya dokter anak ya mah, jadi bisa juga kayak Om Z misalkan kayak gitu yang dia juga ada gambarnya gitu. Jadi dia imajinasi sendiri juga, ternyata dokter itu nggak cuma dokter anak gitu. Akhirnya seperti itu gitu. Berkembang gitu karena dengan disesuaikan
hobisnya dia juga gitu. Betul. Hal yang seperti itu gimana Ustaz? Ya, jadi nggak apa-apa. Itu bagus menurut saya bagus-bagus saja dan alhamdulillah. Jadi memang kan akhirnya berkembang dan ketika berkembang kita juga harus memberikan kepada mereka kebebasan untuk akhirnya ini kebebasan untuk memilih ya. Selama tadi pilihannya adalah memang tidak lepas ya, tidak lepas dari tadi kan ada hal yang boleh dan tidak boleh, ya kan? Tetap bahwa ada yang boleh dan tidak boleh. Nah, dia harus tahu bahwa tidak semuanya itu serba boleh dan serba boleh dan tidak boleh itu penanamannya harus dari bawah. Ya, menanamkan boleh dan tidak boleh itu tidak hanya di ujung atas, saya dari bawah. Makanya hati-hati dengan kalimat bahwa anak itu jangan dilarang-larang. Ya, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Nah, gitu. Jadi biarkan kalau sekarang memang selama tidak lepas dari koridor yang sudah ada, nggak biarin saja, diarahin yang baik istilahnya gitu. Tetapi ketika sudah nanti ada mulai masalah, nah mulai ada pilihan yang ini misalkan, oh aku seneng ngedance lah, ini kan istilah ngedance nih. Mungkin salah satu ustadz yang pernah jadi dancer ya, kalau saya ini kan gitu kan. Nah, tetapi wah ngedance. Nah, karena pertanyaannya kenapa dia seneng ngedance? Bisa nggak nanti? Oh, karena dia seneng gerak. Oh, oke, bisa nggak diarahin ke yang lain? Karena kinestetiknya misalkan, oh ini ya hal-hal seperti ini yang makanya tadi di awal makanya saya bilang tauhid itu menjadikan ada al-wala al-bara. Tauhid itu ada namanya khauf dan roja. Tauhid itu tidak hanya ngomong larangan, tapi juga ada perintah, ada harapan dan juga ada ketakutan, ada anjuran dan juga ada itu ada dua-duanya muncul. Jangan akhirnya sekarang itu wala semuanya baroknya nggak ada atau barok semua walanya nggak ada. Itu juga bahaya. Seperti itu, Ustaz. Ya, nggak tawazun ya. Betul, betul. Ya, baik, Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair atas jawabannya. Ini dari Ummu Sandra, Zat. Ya. Kalau untuk pola asuh seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini? Ada pertanyaan kedua dulu, Zat. Nah, oke. Waduh, yang kedua ini saya karena saya tukang gambar juga nih jadi kena nih saya. Iya, oke. Oke, jadi kalau yang pertama apa nih? Kalau pola asuh yang sesuai dengan Al-Quran yang sunnah dengan sunnah seperti apa? Nah, kita juga harus ini kan bahwa kalau kita dengan polanya Nabi Ibrahim, kalau saya mungkin hari ini kalau misalkan tadi saya sempat di awal nyinggung pola asuhnya Nabi Ibrahim. Pola asuh Nabi Ibrahim itu 3 fokusnya. Nabi Ibrahim itu kan fokusnya 3. Yang pertama jauhi syirik, kedua sholat, ketiga tawakal. Tidak ada dalam tanda kutip gini, tidak spesifik dalam konteks tidak banyak maksudnya tidak banyak spesifik dalam bentuk teknis, tetapi konteksnya adalah nilai besarnya gini. Makanya saya bilang tadi konteks kalau ngomong sesuai Al-Quran dan Sunnah itu ada anjuran, ada larangan, keseimbangan gitu loh. Ada memastikan, ada anjuran, ada larangan, ada bagaimana kita memberikan harapan pada mereka, kabar gembira pada mereka, busro pada mereka, dan juga ada yang sifatnya ancaman. Ada. Nah, seperti ini yang menjadi koridor dasarnya. Jadi jangan sampai akhirnya, oh Ustaz, kalau ngajarin anak pakai HP, Al-Quran dan Sunnah gimana? Ya mohon maaf, dulu nggak ada HP. Jadi ini harus kita ngomongnya adalah kembali lagi. Nah, kalau saya balik lagi, fitrahnya anak apa? Saya dari awal dulu sering dari kita sekolah ayah bunda dalam setiap episode bahkan saya sering banget ngomong fitrah itu tidak akan pernah berubah. Fitrah anak itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu keinginan-keinginan dan ekspektasi kita. Berarti apa? Kalau kita ngomong pola asuh sesuai Al-Quran dan Sunnah, ekspektasinya harus kita kembalikan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti yang harus terkalibrasi itu diri kita, bukan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar anim ya. Kalau saya yang menganut, nanti ini bisa debatable ya. Saya bilang saya monggo nanti yang mengikuti yang para asatid yang memang ada yang sangat melarang full, ada yang memperbolehkan, ada juga memperbolehkan dengan syarat. Kalau saya termasuk mengikuti yang menggambar tapi dengan syarat tadi memang konten-konten dakwah, tidak juga masalah bab aurat juga tetap tertutup kalau saya di situ. Tapi kalau yang lain ada yang untuk kehati-hatian itu tidak ya monggo. Tapi kalau saya hanya gambar tidak di 3 dimensi. Kalau saya 3 dimensi sepakat 3 dimensi tidak boleh. Kalau 2 dimensi masih banyak debatable seperti itu. Ya. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nambahin dikit buat
Temu Sandra. Contoh sesuai Al-Quran Sunnah itu kita harus mampu pick and apply. Contoh misalnya surat 37 ayat 102 gitu ya. Itu di mana Nabi Ibrahim ketika dapat mimpi untuk menyembelih Ismail, ini konteksnya haji, itu ternyata Nabi Ibrahim nggak langsung, nak sini nak tak sembelih kamu, enggak. Tapi lebih kepada ditawarkan dulu. Nak, saya harus menyembelihmu. Menurut pendapatmu, ini anak baru usia baligh. Dalam catatan sirah itu, dalam penafsiran beberapa ulama, antara 8 sampai 10 tahun. Ketika 8-10 tahun di usia itu, maka anak ini sudah bisa diminta pendapatnya. Maka dalam usia itu, pendapat anak jangan sampai kemudian mematikan kreativitas anak atau inisiatifnya. Jangan sampai kemudian pakai baju salah aja kita marahin. Ya. Bertingkah salah kita langsung bentak. Padahal sebetulnya kalau kita arahkan, itu jauh lebih nyaman. Ya. Dengan alasan-alasan yang memang sesuai dengan pola pikirnya. Yang kedua, soal gambar. Saya setuju sama Ustaz Ruli bahwa ada dibolehkan dengan syarat. Kalau saya lebih memilih kepada selama tidak utuh gitu ya. Misalnya hidungnya cuma garis doang gitu. Matanya cuma titik bulat doang, bukan realis ya, bukan naturalis atau bukan realis, tapi lebih kepada mewakili. Contoh misalnya, SpongeBob itu secara gambar ya, Ya. SpongeBob itu cuma busa dikasih mata, dikasih mulut, kasih hidung, gitu. Makhluk bukan, wong busa kok, gitu. Itu busa bener-bener busa. Itu. Tapi persoalannya gambar yang lain, ada Patrick yang bintang laut, ada yang seterusnya yang kemudian itu memang jadi harus dihindari. Itu berkait dengan surah itu gitu ya. Nah kemudian selama gambar itu kayak tadi ditujukan untuk kepentingan dakwah, ya nggak ada masalah gitu. Nah, itu saya sepakat sama Ustaz Ruli bahwa ada pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat. Begitu ya, Bu Musandra. Dari Mas Ratno ini, anak saya saat ini umur 4 tahun, pembekalan seperti apa yang perlu saya berikan kepada anak saya? Gimana Ustaz? Her, untuk anak usia 4 tahun yang pasti ya, Bismillah ya, Bismillah, pastikan doa-doa kita untuk anak kita. Yang kedua tadi, perkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ya, dengan Perkenalkannya pembiasaan tadi ya, saya. dengan pembiasaan, dan juga kita harus menunjukkan betapa Allah itu maha kasihnya, maha sayangnya kita, maha memberi rezeki pada kita semuanya. Berikan ucapan-ucapan itu. Jadi Ya. ketika anak mendengar Allah itu mereka bergembira. Ketika anak mendengar Allah itu mereka itu senang banget, rindu banget, dan pengen banget untuk beribadah. Akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya kegembiraan itu yang perlu dipahamkan. Dan juga ya tadi itu bab mengenalkan Allahnya, ya, bab tauhidnya di situ. Kemudian juga pembiasaan-pembiasaan yang lainnya itu juga diberikan. Sederhananya seperti itu, Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya Pak Ratna ya. Teh Dwi Sundari, mangga. Ya, izin bertanya Ude dan Mangga. ya. Mungkin saya punya kasus yang agak berbeda. Saya itu waktu kecilnya itu orang tua saya membolehkan banyak hal. Memang sih adalah orang-orang yang sifatnya idealis. Misalnya saya harus bangun jam berapa, tidak boleh makan, tidak boleh makan segala macam, tidak boleh makan petai, segala. Tapi saat saya kecil itu, saya itu kalau pergi ngaji, saya ngaji. Tapi pas giliran saya ngaji, saya pulang. Dan itu bapak saya nggak melarang saya seperti itu gitu. Tapi setelah saya dewasa, saya merasa itu sebuah kesalahan yang dilakukan orang tua saya terhadap saya. Karena saya berpikir begini, seandainya dulu saya diatur untuk hal itu, mungkin saya sudah jadi seperti apa saat ini gitu kan. Jadi saya untuk merubah sesuatu yang saya anggap salah itu tadi, saya ke anak-anak itu jauh lebih disiplin. Jadi anak saya mau drama, soalnya menjatuhkan diri, tangannya sakit, saya bilang kita harus ngaji, saya bilang gitu. Lagi tangan kamu sakit tapi kamu masih jalan, silakan ngaji, saya bilang gitu kan. Kecuali kalau udah mau kiamat, saya bilang gitu kan sama anak-anak saya gitu. Tapi dan memang secara kepatuhan patuh mereka seperti itu. Apakah ini termasuk pemaksaan saya terhadap? Tapi anak saya jadi secara belajar mereka oke. Cuman memang saya merasa itu sebuah kesalahan. Kesalahan saya di masa lalu yang dibiarkan sama orang tua. Karena
beberapa aturan orang tua saya patuhi sampai saat ini. Misalnya bangun jam 4, sudah harus bangun, belajar di jam 4 gitu kan, jam berapa kegiatan dan tanpa tidur lagi sama sekali. Tapi Masya Allah. lain, saya misalnya segini, saya satu hal lagi. Saya pergi sekolah, itu saya nggak mau sekolah nih. Jadi saya kelas 2 SD, saya nggak mau sekolah, saya bikin surat dengan menurut pesan orang tua saya. Orang tua saya cuma ketawa doang. Dan saya pikir, ternyata boleh gitu. Tapi memang itu ada kenangan yang lucu menurut saya seperti itu ya. Tapi untuk ngaji segala macam saya merasa itu salah gitu. Jadi apakah saya di saat ini termasuk orang tua yang memaksa atau seperti apa gitu. Karena saya sendiri tidak paham hati anak saya bagaimana dengan Masya Allah. Ini sambil emosi ceritanya nih Bu Dwi ini. Maka Zat, silakan Zat. Ada bedanya takut sama taat. Gitu kan. Nah, ini yang paling sederhana. Sebenarnya bedanya takut sama taat itu, ketika taat itu adalah walaupun dia sendiri dia tetap mengerjakan tanpa perintah. Takut itu ketika dia harus dengan perintah. Sederhananya gini, kadang-kadang makanya saya bilang tadi ada ujian-ujian adab. Coba dibiarin sendiri, cek di CCTV. Kalau sendirian ngapain ya? Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau taat itu menjadikan dia tidak taat tidak masalah. Karena saya juga tidak tahu ya kondisi putranya Bu Dwi kayak gimana, saya juga nggak tahu. Sederhana makanya sebenarnya kali ini yang kita harapkan adalah bagaimana anak-anak kita menjadi taat, bukan menjadi takut. Nah, takut di awal nggak masalah. Ketakutan dibangun maksud saya tadi di awal itu hanya sekedar sebagai pengingat. Kayak mungkin tadi ya kemarin itu lagi rame film Siksa Kubur tuh kaset gitu kan. Ya akhirnya ada yang malah habis nonton pakai jilbab, tapi ada juga yang habis nonton lepas jilbab gitu kan. Nah, karena tadi yang satunya ketakutan, yang satunya ini kok nggak masuk akal amat lah. Ini kan jadi ini kan, ya pasti ada dalam satu titik itu bisa jadi dua hal. Yang tadi mungkin, kalau mungkin dalam konteksnya ayahnya Ibu Budui tadi, di satu sisi beliau itu memberikan kesempatan anak untuk bertanggung jawab pada pilihannya. Ya. Kan? Tetapi di sisi lain itu mungkin tidak tepat pada waktunya. Nah ini kadang-kadang kayak tadi saya bilang, masalah overprotektif sama overlepas ini jadi kadang-kadang itu sangat personal ini. Tidak bisa juga akhirnya disamakan. Misalkan tadi Ustadz Dodi putranya banyak ya. Kalau saya kebetulan cuma satu gitu. Ustadz Dodi 4. Itu pun caranya kan nggak sama. Arah beda dengan ininya beda. Itu tiap anak pun pasti akhirnya cara megangnya beda. Gitu. Nggak bisa disamakan. Nah, itu yang memang akhirnya apa berarti kita harus mengenal anak-anak kita dulu. Dan yang kemudian target, ya saya bilang, target utamanya adalah ketaatan, bukan ketakutan. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Ya, saya hanya pengen ngambil kesimpulan yang sering saya dengar dari Ustadz Ruli. Tidak selalu apa yang orang tua kita kerjakan itu salah. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu pasti benar. Tapi memang ketika kita melihat ada satu pola yang kemudian balik lagi tidak pernah ada template yang bisa sempurna, karena ketika kita melihat anak kita tidak tinggal di zaman kita gitu ya, dan kita harus tahu perkembangan psikologinya seperti apa, maka yang paling tepat adalah kondisi yang kita bisa menyesuaikan kondisi anak itu dengan keberadaan dia, yang disesuaikan dengan apa yang kita ingin tanamkan kepada mereka. Jadi memang nggak ada yang ini harus gini, itu harus gitu, sepertinya kurang. Kalau saya gitu ya, tapi nggak tahu, kita bisa belajar sama-sama. Dokter Eka, terakhir ini kayaknya. Oh, udah silakan dok. Ya? Iya. Dokter Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, nanya melulu. Nggak apa-apa dok. Iya, Ustadz Ruli, kalau ini mau nanya tentang remaja nih, misalnya udah besar ya, udah SMA gitu. Nah, sekarang kayaknya lagi happening banget ya anime-anime itu buat anak-anak remaja gitu ya. Nah, ini anaknya tuh jadi ya udah sukanya cuma gambar aja gitu, Ustadz. Terus jadinya makin berseberangan sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya kayak makin hijrah gitu. Maksudnya yang lagi dalam hijrah lagi makin mendalami agama gitu ya. Kalau dengerin kajian tuh bikin semua lengkap dan segala macam. Nah, jadi makin makin bersih tegang terus gitu. Ayahnya harus sholat di masjid gitu ya. Sedangkan anaknya tuh kayak yang dengar agama aja tuh udah
kayak nggak mau gitu Ustadz. Ya. Maksudnya kita aja ngedengernya udah capek gitu. Kita orang luar Ya. yang ada di situ Ya. dipanggil-panggil namanya, ayo ikut sholat gitu. Sedangkan anaknya nggak mau. Dan anak Ya. remaja udah nggak bisa ditarik lagi, udah nggak bisa Ya. digendong Ya. lagi ya Ustadz. Ya. Gitu. Ya, betul. Kalau yang tadi menyambung yang Ustadz bilang, kalau ibaratnya nasihat orang tua udah nggak diterima, kata-kata orang tua tuh udah nggak mau didengar gitu, itu masih ada harapan gak sih Ustadz gitu? Atau kita sebagai kerabatnya Ya. atau gurunya, atau kita mulai dari mana gitu? Karena kayaknya orang tuanya begitu ngedengar jawaban bantahan dari anaknya udah langsung kepancing. Emosi anaknya juga kalau ngedengar orang tuanya datang juga udah langsung panik. Nah, padahal ini bukan keluarga harusnya nggak gini. Nah, itu mulai Ya. dari Ya. mana dan gimananya, R. Ustaz? Ya. Pertama dimulai dari hatinya, ya kan? Kalau pengen berubah orang itu kan dari hatinya. Dekati yang punya hatinya kan. Makanya ada doa bagaimana kita ya moga kulub sabit kuluban ala dinik, itu salah satunya. Bagaimana kita minta pada Allah yang membolak-balikkan hati. Karena memang ya ini tadi kedua, untuk itu kedua juga memang tadi harus ada kesetaraan. Kesetaraan dalam konteks apa? Konteksnya adalah komunikasi. Saya bilang tadi, kalau kita sendiri sudah, anak tidak mau nerima kita, anak sudah punya barrier dengan kita, udahlah selesai, saya bilang gitu. Ada harapan nggak dia berubah? Ada, banyak. Harapan itu selalu ada gitu. Anak itu juga pengen berubah. Sebenarnya dia itu senang, cuma dia itu ada barrier yang belum selesai. Lah ini loh, barrier-barrier yang belum selesai ini harus diselesaikan dulu. Caranya nyelesain gimana? Pertama tadi, ya anak-anak udah ngomong remaja, remaja itu udah ngomongnya udah why, kenapa saya harus sholat, ya kan? Kenapa saya harus sholat? Padahal kalau tadi yang kalau kita bahasnya tiga pertemuan yang lalu, berikanlah anak-anak itu pengalaman-pengalaman indah, itu kan di tiga minggu yang lalu kita ngomong pengalaman-pengalaman indah. Kenapa pengalaman indah itu membuat mereka itu tergerak secara otomatis. Oh, ternyata di masjid itu orangnya baik-baik ya. Oh, ternyata di setelah sholat itu nyaman ya. Setelah ini tuh begini ya. Nah, pengalaman-pengalaman indah itu menjadikan mereka bergerak. Kemudian nanti bisa diindrakan. Diindrakan itu bisa dinalarkan. Nah, hari ini ketika anak-anak remaja seperti tadi misalkan, kalau tadi konteksnya bapaknya semakin dalam tanda kutip ke kanan gitu. Jadi akhirnya kenapa ke kiri? Karena dia akan menjadi opposite-nya. Kalau bapakku gini, aku akan begini. Kalau bapakku gini, aku akan begini. Kenapa? Karena ada yang tidak selesai di tengah ini. Berarti gimana caranya? Selesaikan dulu yang tengah. Tadi dia juga kedekatannya. Loh kan bapaknya sudah membiayai. Ya itu memang kewajibannya. Tetapi dia mendapatkan nasihat itu juga kewajiban. Dan ngomong nasihat itu ada cara, ada waktu, ada tata bahasa. Rasulullah sudah mengajarkan itu. Rasulullah itu tidak tidak apa namanya kebiah-uyah. Pokoknya nasihatnya harus begini. Enggak, ada metode pertanyaan, ada metodenya ceramah, metodenya macam-macam. Nanti Ustaz Dodi bisa lebih mengeksplor ini. Gitu, Dokter Eka. Jadi bisa. Dan tadi dimulai dari kita mau nggak? Pertanyaannya gitu akhirnya. Ya saya itu sudah ngomongin dia. Pertanyaannya kebutuhan dia itu diomongin atau ditemenin. Jangan-jangan kebetulannya ditemenin. Dia belum nemenin. Kan udah saya sudah duduk di sampingnya. Nemenin itu bukan hanya sekedar duduk, tapi juga nemenin itu mulai membangun diskusi. Kak, kenapa sih kamu senang anim gitu kan? Senang anime kenapa? Nah, misalkan seperti itu, gimana kemudian tadi diskusi-diskusi nyambung seperti yang disampaikan Mbak Dina tadi. Semakin besar anak, semakin terlihat, oh begini, oh begini, oh begini, ini keren, ini. Nah, bagaimana ini bisa diarahkan nggak? Nah, ini bagaimana mengarahkannya lah. Ini nanti sebenarnya itu kan bagaimana kedekatan kita dengan anak. Ya, walaupun seringkali kita itu juga nggak ngerti-ngerti juga. Saya juga kadang-kadang kalau udah ngomong sama anak juga nggak paham apa yang diomongin gitu kan. Tapi pada titik tertentu kan tadi, yang penting garis besarnya kita tahu, oh ininya di sini boleh, kalau di sini nggak boleh. Gitu saja. Gitu, Dokter Eka. Monggo, Ustaz. Baik. Iya, nggak pengen nambahin karena udah lengkap banget. Tapi setidaknya kalau kita bicara tentang anak remaja itu memang ada bagian yang sudah bisa kita bicarakan dalam pengertian sampaikan saja secara logika. Jadi kausa primanya kalau dibenturkan itu kadang-kadang agak efektif. Beberapa kali saya coba beberapa kasus itu. Dan kembali pada Rasulullah SAW, memang beliau konselor sejati, sehingga beliau melihat seseorang dijawab dengan sesuai kebutuhannya. Beruntung bahwa Rasulullah SAW itu punya Jibril
yang punya kabar-kabar yang lebih mendahului pemahaman beliau gitu. Tapi kalau kita mungkin bisa belajar dari cara bagaimana orang tuanya menanganinya, bagaimana lingkungannya tempat dia bermain, bagaimana fasilitas yang orang tuanya berikan dan seterusnya. Karena saya melihat ada beberapa anak-anak murid privat itu yang kemudian menjadi sangat luar biasa ekstra sikapnya, bisa menjadi sangat cinta kepada kita, sebel sama orang rumah karena kita memenuhi apa yang dibutuhkan sama sama anak didik kita gitu. Tapi sekaligus ada kemudian dia jadi ngebully keluarganya sendiri dengan dia biasa dimanja sama orang tuanya dan seterusnya, akhirnya jadi jumawa malahan gitu. Jadi balik lagi kepada pola yang sebaiknya memang kita bisa mengukur seperti apa perlakuan yang kita akan berikan kepada anak didik kita, wallahu a'lam. Taib, nggak berasa 9:04 yang kesian yang di ujung timur nih. Iya, saudara-saudara kita berharap bahwa apa yang kita bahas malam ini adalah bagian yang ketika kita tahu menjadi orang tua yang bertauhid itu PR-nya adalah parenting, bukan childrening. Ini bicara tentang parenting, jadi orang tua yang mesti paham dulu, bukan childrening gitu. Karena childrening itu tergantung parentnya. Kalau kemudian kita melihat bagaimana hikmah bahwa Rasulullah SAW pola mengajarkannya seperti apa dan seterusnya, kita bisa baca begitu banyak kitab-kitab hadis. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini tidak pernah selesai di malam hari ini aja, karena masih ada beberapa episode ke depan yang akan terus kita berusaha untuk hadirkan supaya khazanah mendidik ini menjadi bagian yang tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah ketemu template-nya, karena memang berharap bahwa semua bagian yang kita kerjakan itu dinilai dari effort kita, sehingga upaya kita, apapun kelelahannya, apapun kekesalannya, apapun kemarahan, kesebelan dan seterusnya, bagian yang kemudian insya Allah akan ganjar kita sesuai dengan amal kita, karena bukan hanya di bulan haram ini saja, tapi ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi pengabaian terhadap apapun, sekecil apapun, itu menjadi bumerang. Tapi begitu juga kepedulian terhadap itu bisa menjadi fatal untuk kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai di sini dulu kami undur diri. Begitu kita bahas tentang ini, prakteknya monggo silahkan masing-masing seperti apa, biar kita juga punya bahan untuk kemudian berhadapan. Jika template-nya begini, maka biasanya bergerak ke ke improvisasi yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan Allah SWT hidayahnya untuk kita, inayahnya untuk kita, iradahnya untuk kita, sehingga kita mampu bersabar dan seluruh apa yang kita kerjakan untuk anak-anak kita itu menjadi bagian yang menjadi pemberat pahala kita. Jangan lupa di surat 52 ayat 21 itu, ketika kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan anak cucu kita yang mengikuti kita dalam keimanan, ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan setiap manusia terikat dengan apa yang diperbuatnya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Hadarallahu alaikum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Kami berdoa undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau rekamannya bisa disimak sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Selalu jadi yang terbaik, kerjakan yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Syukran, jazakumullahu khair, Ustaz Rudi. Sampai ketemu lagi, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
واجعله لنا